10 siang hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Radio On TV di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat deh ya. Oke, seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan tamu kami dari Polres Tabalong yang pagi hari ini akan berbincang-bincang seputar layanan 110, wujud kepedulian Polri hadir di tengah masyarakat. Dan alhamdulillah sudah hadir tamu kita dari Polres Tabalong. Kita perkenalkan saja, beliau adalah Aibtu Walid Faturrahman Eskom. Beliau adalah Kasih TIK. Apa kabar Pak Walid Faturrahman, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, syukurlah Ya, kalau begitu ya. ya. Oke, saya akan berbincang-bincang dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Saya panggil Pak Walid saja boleh? Iya langsung aja Pak. Memang Panggilannya? biasanya panggilannya Walid gitu. Oke, sebelum kita berbincang-bincang Pak Walid ya, boleh dong kita kenalan dulu ya. Boleh. Nah, biasanya nggak boleh. Pak Walid, apakah langsung berdinas di Tabalong atau sebelumnya melanglang buana dulu di Polres-Polres sebelum ke Tanjung ini Pak Walid? Nah, jadi gini, kalau saya ini sekitar 23 tahun yang lalu daftarnya dari Jawa Tengah, Semarang ya. Kemudian pendidikannya di Bandung, kemudian penempatan di Kalimantan Selatan. Seminggu di Banjarmasin, kemudian langsung ke Tabalong. Langsung ke Tabalong. Iya. Seminggu kemudian ya. Seminggu kemudian langsung Dari tahun berapa itu? Itu 2001. 2001. Tadi dijelaskan bahwa mendaftarnya di Jawa Tengah ya. Iya. Kemudian pendidikan di Bandung. Iya, Bandung. Ya. Dan ya sekitar 24 tahun lah Iya, 24 tahun di Tanjung ya. di Tanjung, siap. Oke, artinya bisa aja bahasa Banjar nih. Nah, bisa ya sedikit-sedikit. Bisa sedikit ya. Kita rileks saja Pak Walid ya. Iya, siap. Kalau boleh ini Pak Walid, kita tahu dulu ruang lingkup atau topoksi lah katakanlah begitu dari Kasih TIK ini Pak Walid, karena kita tahu biasanya kan ada yang kita tahu tuh bagian lantas, Iya, dan betul. humas, bagian macam-macam. Iya. TIK ini barangkali masih Kurang familiar gitu kurang ya. familiar Iya, gitu bagi masyarakat. betul. Silakan. Betul. Jadi gini, untuk si TIK sendiri itu kepanjangannya TIK adalah telekomunikasi, informasi dan komunikasi. Jadi dulu-dulu itu namanya Komlek, komunikasi elektronik, yang bagian radio lah dulu orangnya. Seiring berkembangnya waktu, karena kita sudah menuju 5.0, 5.0, jadi dirubah susunannya dari Mabesana menjadi TIK, yang tadinya Komlek komunikasi elektronik aja diganti dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi. Artinya ini skopnya lebih luas kalau dibandingkan dengan Komlek saja Pak Walid. Iya betul, walaupun sebenarnya masih mencakup radio komunikasi yang kayak HT itu. Oke. Terus ini ditambah lagi dengan internet, dan ada satu lagi yang mau kita bahas hari ini. Baik, Iya, oke. betul. Teman-teman Radio On TV, mumpung ada Aibtu Walid Faturrahman dari Polres Tabalong, kita akan bahas terkait dengan layanan 110 ya Pak ya. Iya betul. Oke, Ya. Anda pengen bergabung silahkan bersama kami di suasana pagi hari ini. Lewat line telepon juga boleh, ada di 081348782112 atau lewat layanan komentar di Facebook juga nanti akan ada operator kami yang akan mengatur pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, Pak Walid, sudah terdengar begitu ya, katakanlah ada layanan masyarakat di Polres Tabalong begitu yang namanya 110, tapi mungkin harus lebih intens lagi nih dijelaskan, dikenalkan, diedukasi kepada masyarakat terkait dengan layanan 110 ini. Bagaimana Pak Walid? Ya sebenarnya ini bukan cuma Polres Tabalong saja untuk layanan 110 itu. Ini kalau kita di luar negeri itu mengenal 911. Nah, itu sama untuk versi Indonesianya ya 110 itu. 911 itu ya? Ya, untuk Indonesianya 110 itu
layanan kepolisian darurat. Jadi bagi masyarakat yang memerlukan laporan kejadian atau yang memerlukan kehadiran polisi secara cepat, itu bisa menghubungi 110. Oke. Pak Walid, tadi Pak Walid katakan jika masyarakat menginginkan layanan kepolisian secara cepat dengan menggunakan layanan 110. Apakah ini dirasa kurang Pak Walid dalam tanda petik ya? Keberadaan Bapak polisi, misalnya ada Babin Kaptimas, kalau misalnya di jalan juga ada bapak-bapak Polantas, bahkan ada juga bapak-bapak Sabara yang katakanlah selalu ada ini di tempat-tempat tertentu. Apakah seberapa pentingnya lah katakanlah begitu 110 ini Pak Walid? 110 ini sangat penting karena ini adalah wujud kepedulian Polri untuk kecepatan kehadiran polisi. Misalnya ada kejadian kecelakaan, jadi kalaunya langsung telepon 110 diteruskan oleh operator untuk piket lantasnya itu langsung ke TKP, jadi lebih cepat. Oke. Kadang kalau laporan itu agak lambat karena dari telepon masyarakat menghubungi siapa, kemudian baru diteruskan lagi. Jadi ada delay di situ. Untuk memangkas delay tersebut ya dilakukan ada panggilan 110. Itu mudah dilakukan kok, dari ponselnya masing-masing tinggal tekan 110 sudah langsung menghubungi operator di Polresta Balong. Dan kecepatan itu yang diinginkan oleh pihak kepolisian untuk merespon aduan-aduan masyarakat. Aduan-aduan seperti apa Pak Walid yang bisa dilaporkan lah katakan begitu? Apakah aduan tindak kejahatan atau aduan-aduan yang sifatnya kecil-kecilan saja, misalnya keributan-keributan di dalam satu komunitas dalam kampung, apakah juga bisa? Semuanya bisa. Yang memerlukan kehadiran kepolisian atau bahkan mungkin misalnya ada kejadian bencana, jadi kami lebih cepat berkoordinasi dengan instansi lain. Misalnya kita langsung menghubungi BPBD atau petugas instansi lainnya. Jadi kejadian misalnya kecelakaan atau kebakaran, tindak pidana itu malah semuanya bisa dilaporkan. Oke, jadi kalau boleh saya katakan terpusat pada satu nomor begitu ya. Kalau misalnya ya memang sih masing-masing punya nomor hotline ya Pak Walid ya. BPBD punya, kebakaran punya, tapi kadang-kadang karena panik ya Pak Walid ya. Keingatan Pak polisi aja nih. Hubungi Pak polisi ya. Jadi lebih cepat. Nanti Pak polisi yang akan mendistribusikan laporan itu kemana harus ditindaklanjuti. Iya, begitu betul. Ya. Pak, apakah layanan ini ya semacam berbayar begitu Pak ya? Karena lapor polisi, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Pak? Untuk 110 ini karena Mabes Polri ini sudah bekerja sama dengan seluruh provider yang ada di Indonesia, jadi mau XL, Telkomsel, M3 atau apa saja, asal ditekan 110 itu gratis tanpa biaya. Oke, tanpa biaya. Tanpa biaya, betul. Ini cepat, Pak. Kalau boleh tahu, bagaimana caranya Pak masyarakat yang menelpon ke 110 ini bisa mendapatkan layanan yang sesuai yang diharapkan begitu Pak? Misalnya saja yang seperti saya katakan tadi, ada sesuatu kejadian misalnya di suatu tempat begitu ya, dan masyarakat pengen tahu siapa yang datang ini, apakah babinsanya atau kalau dari polsek, karena mungkin dari Polres jauh misalnya kalau di kampung-kampung. Polisi yang bagaimana yang merespon 110 yang diakses oleh masyarakat ini Pak ketika terjadi suatu persoalan? Iya, jadi gini, yang pertama kalau masyarakat hubungi 110 akan diterima oleh operator. Oh ya? Nah, operator ini akan memilah dan nanti akan mengklasifikasikan laporan apa yang masyarakat perlukan, ini bantuan apa. Nah, nanti habis dari situ si operator ini akan menghubungi petugas pertama yang terdekat. Oh ya? Terdekat dari TKP itu. Dari TKP itu terdekat ya mungkin polsek atau bagaimana. Selanjutnya fungsi yang dikedepankan, misalnya ada laka lantas, berarti kan pasti menghubungi lantas. Nah, itu. Tapi setidaknya kepolisian terdekat akan merespon dulu Pak ya? Ya. Oke, sebelum nanti yang berwenang katakanlah begitu yang menanganinya ya. Pak, berapa lama durasi? Maksud saya begini Pak, apakah hanya jam kerja saja nih Pak layanan 110 ini Pak?
Untuk 110 ini karena sudah di sistem piket, sistem shift gitu ya. Jadi untuk operator itu 24 jam. Jadi setiap 12 jam sekali itu pergantian shift. Kemudian ada 3 operator dalam satu piket. Nah, berarti kan dia 24 jam tanpa henti. Oke. Non-stop ibaratnya begitu. Baik. Pak Walid, bincang-bincang kita ini semakin asik nih. Iya. Karena ini akan bersinggungan langsung dengan masyarakat ya. Betul. Masyarakat akan lebih dimudahkan untuk memberikan laporan ya. Betul. Tapi kadang-kadang nih Pak Walid ya, namanya juga masyarakat dengan latar belakang pendidikan, dengan latar belakang hal-hal yang berbeda-beda ya. Kadang-kadang orang lapor ini, apalagi lapornya ke polisi ini ngeri-ngeri sedap ini Pak Walid. Bagaimana Anda mengomentari ini Pak Walid? Ya begini. Terkadang Jangan-jangan ketika lapor nanti malah, ikan enggak yang lapor tadi, misalnya nih. Ikan ini bujuran kah laporan, misalnya begitu. Bagaimana nih Pak Walid nih? Jadi nanti kalau misalnya sudah menghubungi 110, di situ operator akan menjelaskan secara rinci. Misalnya Bapak ini sebagai saksi, misalnya dia laporan perjudian, tidak mungkin kan kita expose orangnya, otomatis nanti dia jadi Takut lah. jadi takut, terus nanti jadi sasaran. Nah, jadi semua penelpon dan melaporkan segala kejadian itu akan dirahasiakan. Baik, Iya. jadi jangan takut betul. para penonton, para masyarakat untuk lapor ke polisi ya. Hanya operator saja yang tahu. Operator saja Iya. yang tahu. Tapi laporannya juga memang harus valid. Betul, karena nanti akan dikonfirmasi oleh operator. Dan nelpon itu akan termonitor pada sistem 110 via komputer. Itu akan muncul GPS-nya dan di mana lokasi penelpon. Jadi kadang kawa beberang ini nih. Nah, ya itu nah. Kadang-kadang orang hendak bagayaan, Gayaan, ini bukan ada- tempat gaya-gayaan ini Iya, ya. prank-prank. Ada juga yang kayak itu, Pak. Yang Nah, tapi sebaiknya janganlah, karena Iya, ini kan betul. penting Pak ya. betul. Kan nantinya nih kasihan yang benar-benar laporan sama yang cuma prank saja Iya, gitu. nanti masyarakat yang kalau seharusnya itu memang kejadian dikira prank atau sebaliknya itu Iya, menjadi repot betul. ya kan. Teman-teman LPL jangan kemana-mana, siapkan pertanyaan Anda dengan Pak Walid, mumpung beliau ada di sini, kita cecar beliau dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan layanan 110 ya, yang ini adalah layanan untuk pengaduan lebih cepat ya Pak Walid ya. Iya, betul. Setelah sajian berikut ini, Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa jam 9 hingga 10 siang hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Surat Edaran Bupati Tabalong nomor *2 B1169 garis miring BUP garis datar DKUPP garis miring 500 garis miring 07 garis miring 2025 tentang pengaturan penggunaan dan peredaran gas LPG 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran di Kabupaten Tabalong. Menindaklanjuti keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37.K garis miring MG.01 garis miring MEM.M garis miring 2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang gas LPG tertentu tepat sasaran serta mengacu pada keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44 garis miring 0385 garis miring KUM garis miring 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi atau HET gas LPG tertentu tabung 3 kg di Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam rangka memastikan bahwa penyaluran LPG bersubsidi dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Seluruh aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI dan anggota Polri yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tabalong dilarang menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi karena tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi. Pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki omset tahunan lebih dari 300 juta rupiah dan atau aset usaha lebih dari 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, dilarang menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dalam kegiatan usahanya. Masyarakat Kabupaten Tabalong yang memiliki penghasilan bulanan lebih dari 3.592.197 atau di atas upah minimum kabupaten atau UMK tidak diperkenankan menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi. Pangkalan penyalur gas LPG tabung 3 kg bersubsidi wajib mendahulukan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria penerima subsidi. Jika terdapat kelebihan stok, pangkalan dapat menyalurkan maksimal 10% dari total alokasi yang diterima kepada pengecer yang telah terdaftar dalam sistem MAP. Harga LPG tabung 3 kg bersubsidi tingkat pengecer berdasarkan dari jarak pangkalan LPG. Jarak kurang dari 10 km dari pangkalan LPG, harga eceran tertinggi adalah Rp25.000 per tabung. Jarak antara 10 hingga 20 km dari pangkalan LPG, harga eceran tertinggi adalah Rp27.500 per tabung. Jarak lebih dari 20 km dari pangkalan LPG, harga eceran tertinggi adalah Rp30.000 per tabung. Agen LPG wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh pangkalan di bawah koordinasinya. Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, agen berhak memberikan sanksi administratif, termasuk pemutusan kontrak kerjasama, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama aparat penegak hukum atau APH akan melaksanakan pengawasan terpadu terhadap pendistribusian, penyaluran, dan penjualan LPG tabung 3 kg bersubsidi, mulai dari tingkat agen, pangkalan, hingga pengecer, guna memastikan ketepatan sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Demikian, surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bupati Tabalong, Muhammad Nur Rifani. Surat edaran Bupati Tabalong. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa jam 9 hingga 10 siang hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Baik teman-teman Radio On TV, kita berbincang-bincang sudah sedari tadi dengan Aibtu Walid Faturrahman Eskom. Beliau adalah Kasih Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi, begitu Pak ya? Betul. Oke, dan Anda yang pengen bertanya, mumpung ada beliau, boleh silakan mengajukan pertanyaan. Pertanyaankah itu komplain boleh juga Pak ya? Boleh. Artinya tuh, semalam aku hendak menelpon misalnya, atau aku telepon karena dia ngangkat misalnya. Iya. Boleh gitu Pak ya? Boleh. Oke, baik, kita akan segera saja hadirkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Dari Pak Rendra di Puain. Oh iya, gimana Mas Rendra? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Rendra telah bergabung. Beliau bertanya begini Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ulun hendak bertakun kalau kita hendak melapor kejadian di jalan tapi alamat pastinya kada tahu. Apa laporan itu masih kawa ditangani lewat layanan 110 Pak? Nah, pasti kawa karena di mana lokasi pian berada waktu melaporkan itu terdetek oleh GPS. Nah, jadi pasti ketahuan. Oh, ini orang melaporkan misalnya di Pamarangan. Nah, langsung ketahuan di Pamarangannya. Oke, Pak, misalnya kita kecopetan Pak,
warga Tabalong, warga Tanjung kecopetan misalnya di Amuntai. Betul, ya. Lapornya kan kemana ini? Apakah nanti di 110 itu akan masuknya ke Amuntai atau ke Tanjung, Pak? Nah, begini, untuk 110 ini sudah langsung per wilayah. Jadi misalnya kita lagi di Amuntai, 110 nyambungnya ke Polres Amuntai. Jadi bukan ke Tabalong lagi. Walaupun Jadi kita warga Tabalong, Pak ya? iya, karena posisi kita terdetek GPS itu berada di mana. Nah, misalnya kita berada di Amuntai, yang lapor pasti masuknya ke Polres Amuntai. Oke. Dan bisa dipastikan juga layanannya sama Sama, kualitasnya, Pak ya? sama seluruh Indonesia. Oke, Siap. baik, jangan takut lah. Tapi mudah-mudahan lah tidak terjadi hal-hal ya, Pak ya. Iya, kalau kita Oke. berharap iya. Berikutnya Yulia di Tanta, Pak. Oh, iya, Mbak Yulia atau Mbak Yulia. Yuli? Oh, Yulia. Pak, mun kita melapor lewat 110 masalah keluarga, Betul. bisakah identitas pelapor itu dirahasiakan supaya kada takut diketahui orang misalnya? Iya, betul. Untuk melapor di 110 itu semua pelapor dirahasiakan dan hanya operator saja yang tahu. Oke, jadi jangan takut untuk melapor, katakan gitu, Betul. Pak. Begitu ya, Mbak Yulia ya di Tanta. Kemudian Ashifa dari Kelua, Pak. Iya, Mbak Cipa. Mun ada warga mabuk Betul. atau bikin ribut di kampung, mun dilaporkan lewat 110 itu langsung ditindak apa? Atau tetap harus datang dulu ke polsek melapornya nih, pelapornya nih, Pak. Untuk melaporkan ada orang mabuk, bikin keributan di kampung. Apakah hanya cukup lewat 110 atau lapornya ke polsek, Pak? Lewat 110 karena ditakutnya kalau lapor langsung itu nanti ketahuan siapa yang lapor. gitu, Nah, iya. begitu. Jadi semua kalau pelapor lewat 110 dirahasiakan. Tidak ada yang tahu, Pak ya. Tidak ada, diri hanya kita. operator yang tahu. Oke, baik. Itu ya, Mbak Sipa ya di Kalua. Kalau ada yang misalnya bikin keributan, molah-hual di kampung, Iya. ya kan? Ya bisa diam-diam pencet aja 110 gitu ya. Iya, betul. Apakah perlu dijelaskan, Pak? Laporannya itu seperti apa misalnya, Pak? Apakah begitu pencet langsung sudah ngerti orang perlu datang ke situ atau perlu kita jelaskan dulu, Pak? Ini kejadiannya begini-begini atau bagaimana, Pak? Iya. Jadi kalau habis menghubungi 110 di monitor terpampang itu data pelapor langsung karena kita connect dengan Dukcapil juga. Nah, jadi setelah itu sampaikan apa laporannya, keluhannya, di situ akan dicatat oleh operator duluan. Oke. Nah, jadi tidak bisa kan kita bukan kayak cenayang atau gimana tiba-tiba tahu kan apa keluhannya gitu. Pak, begitu. kadang-kadang seperti di film-film lah katakanlah Iya, begitu, betul. Pak ya. Ketika orang merasa terancam misalnya dia dalam sandera misalnya, dia sempat misalnya mencet 110 tanpa bisa melaporkan apa yang sedang terjadi begitu, Pak, karena dalam di bawah ancaman dia hanya sempat bisa mengetik 110. Bagaimana Pak polisi menanggapi itu, Pak? Nanti operator akan tetap menghubungi dan akan bisa menelpon balik. Oh begitu Nah, ya. jadi operator nanti bisa menelpon balik, bahkan bisa video call. Jadi kalau dia mengangkat mungkin jadi langsung kita tahu kondisi dia sedang bagaimana. Oke, baik gitu ya. Berikutnya dari Iki di Haruhai, Pak. Di Haruhai. Haruaya. Oke, Iki apa kabar Ki? Mumpung ada Pak Walid nih, ya. Iya, betul. Mun kehilangan motor atau barang lain bisakah dilaporkan lewat 110 atau tetap wajib datang kantor polisi juga, Pak? Iya, betul. Bisa dilaporkan 110, namun karena kita perlu konfirmasi dan kelengkapan data apa yang hilang, misalnya kendaraan, kan perlu bukti kepemilikan kendaraan. Nah, itu harus perlu laporan resmi ke Polsek atau Polres. Oke. Artinya menindaklanjuti pertama itu Ya, bisa untuk saja kecepatan kan, kalau kecepatan nanti bisa hilangnya di daerah mana, jadi langsung dilakukan blokir di mana-mana tempat begitu. Baik. Selanjutnya ada Halimah di Upau, Pak. Iya, Halimah Di Upau, Kecamatan Upau ya. Kecamatan Ubau. Oke. Pak, mun sudah nelpon ke 110 tapi sinyalnya putus di tengah jalan. Kawak Pak? Nelpon balik supaya laporan kita kada hilang gitu, Pak. Bisa. Tiba-tiba mati nanti akan dikonfirmasi lagi oleh operator. Kan sudah masuk nih data. Bisa ditelepon kembali, bahkan bisa di video call. Oh gitu ya. Ya, dari operator. Oke. Jadi nggak ada masalah lah. Nggak ada apa namanya kendala lah. Walaupun misalnya pagat
Ya, pemandiran paket pemandiran di jalan ya kalau. Wah, laporanku kadang-kadang terselesaikan. Nah, pagat pemandiran tadi sinyalnya nih Pak, kadang-kadang memang harus diakui Pak ya, kadang-kadang Iya, sinyal betul. ini. Tapi itu nggak masalah Pak ya. Nggak masalah. Nanti akan ditelepon balik oleh pihak kepolisian Betul, ya. iya. Oke, itu ya Ibu Halimah di Upau ya. Berikutnya ini cukup banyak Pak yang Berarti merespon nih ya. banyak sekali masyarakat yang tanggapan masyarakat ini sangat antusias sekali dengan Itu dia. layanan 110. Karena seperti saya katakan tadi Pak, untuk Iya, lapor betul. datang kantor polisi dipelototin oleh Pak polisi ini. ngeri-ngeri. Takut-takut gitu ya. Mending nelponnya, kan begitu Pak, Betul. lebih enak ngobrolnya. Anu Pak, ulun ini Pak, ini di tempatnya ini misalnya begitu ya. Iya. Oke, dari Ipau di Pugaan nih Pak. Kadang ada juga warga yang iseng nelpon ke 110 Pak cuma hendak begayaan. Itu adakah sanksinya Pak mun ketahuan? Nah, betul. Terima kasih yang dari apa? Ipau. Iya, Ipau di Pugaan. Betul, kami sampaikan juga bahwa ini bijaklah dalam menggunakan 110 karena beberapa kali nanti setelah beberapa kali 7 atau berapa sistemnya nanti akan memblokir nomor tersebut. Jadi tidak bisa menggunakan nomor itu lagi untuk menghubungi 110. Oh, karena Nah, sudah kan yang rugi sendiri kan nanti kalau misalnya benar-benar pas benar perlu nggak bisa, sudah terblokir begitu. Oke, ya. Pak, sekali lagi Pak, barangkali pengen dijelaskan, ditegaskan kepada masyarakat nih Pak. Apakah layanan 110 ini hanya untuk keperluan kepolisian saja ataukah instansi-instansi lain? Mohon tegaskan sekali lagi Pak. Jangan-jangan ketika terjadi karhutla misalnya, nelpon ke misalnya ke BPPD atau pemadam kebakaran nggak angkat-angkat misalnya bisa saja terjadi hal itu Pak. Bisa. Dan lapor ke polisi 110 apakah bisa? Mohon penegasan sekali lagi Pak. Jadi bisa segala bentuk laporan apapun bisa dilaporkan ke 110. Di tempat kami ada database untuk nomor-nomor instansi yang bisa dihubungi, misalnya tadi kayak kebakaran. Nah, itu kan pasti nanti untuk pemadam kebakaran ada nomor-nomornya sudah terdetek. Jadi bisa langsung dihubungi. Jadi nanti Pak polisinya lewat 110 itu yang akan menindaklanjuti laporan begitu Pak. Betul, ya. Baik teman-teman Radio On TV, tadi sudah banyak pertanyaan yang Anda sampaikan. Yang pengen bergabung lewat telepon juga boleh ya, 081348782112. Mumpung ada Pak Aibtu Walid Paturrahman Eskom. Kita berbincang-bincang dengan beliau sampai tuntas ini Pak. Sampai masyarakat ini tidak ada keraguan lagi tentang laporan. Ya itu tadi lah, untuk lapor ke polisi ini ya itulah kadang-kadang mungkin padahal Pak polisi sudah melakukan semboyan katakanlah begitu ya. Iya. Polri untuk masyarakat. Nah, Iya. paling tidak sudah ada sikap-sikap humanis lah Pak ya. Betul. Dan tampang-tampang sekarang yang Nggak ada sangat pelayanan lagi, polisi sudah nggak sangat-sangat, nggak kayak dulu kumisan atau gimana. Itu harusnya kan Harus lebih iya. ya lebih humble gitu Pak ya. Betul. Oke, baik teman-teman LPPL di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan pada sesi terakhir di kebersamaan kita bersama Bapak Aibtu Walid Paturrahman Eskom terkait dengan layanan 110 setelah yang berikut ini. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa jam 9 hingga 10 siang hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Pagi Ton, siap kerja hari ini? Siap dong Rut, tapi ingat ya, sebelum naik unit, safety cek dulu. Betul, mulai dari periksa ban, lampu, rem, sampai klakson dan wiper. Jangan lupa juga pasang sabuk pengaman, nyalakan lampu rotator, dan patuhi rambu-rambu tambang. Karena di tambang,
Keselamatan itu yang paling utama. Satu kelalaian saja bisa berdampak besar. Yakin aman, baru jalan. Biar kita semua pulang dengan selamat. Mari bersama kita bangun budaya kerja yang selamat, tertib, dan disiplin. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Mau kemanapun kamu jalan-jalan, jangan lupa satu hal, keselamatan. Gunakan helm standar, pakai sabuk pengaman, cek kendaraan sebelum berangkat. Patuh rambu lalu lintas itu bukan karena takut ditilang, tapi karena sayang nyawa kita dan orang lain. Liburan memang asik. Selama sampai tujuan, itu lebih asik. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa, jam 9 hingga 10 siang, hanya di Suara Tabalong. Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Kita masih berbincang-bincang dengan tamu saya dari Polres Tabalong, Bapak Aibtu Walid Fatur Rahman Eskom, terkait dengan layanan 110. Pak Walid, bagaimana Pak Polres Tabalong memastikan laporan yang masuk ke 110 itu ditangani dengan cepat dan akurat, Pak? Artinya begini, bisa saja kan Pak ya, ini sudah lapor nih ke 110, cuman lawasnya kan ditentang misalnya nih Pak, kan masyarakat kadang-kadang masyarakat ini perlunya yang cepat begitu Pak ya, apalagi terkait dengan hal-hal yang sifatnya emergensi begitu. Bagaimana Pak? Apakah Polres Tabalong dalam hal ini operator dari 110 itu akan memberikan kepastian kepada penelpon sudah diberangkatkan personil kami misalnya begitu Pak? Ya. Jadi kalau masyarakat sudah nelpon 110 dan laporannya itu akan diklasifikasikan dulu, mana yang perlu cepat atau sekedar untuk misalnya kejadian kebakaran, nah itu pasti langsung diteruskan ke yang lain. Untuk selanjutnya, karena laporan ini disesuaikan dengan klasifikasinya, untuk kecepatan dan responnya disesuaikan dengan kejadian tersebut. Misalnya terjadi pengancaman, ini harus lebih cepat daripada yang cuma misalnya lapor ada keributan. Nah itu kan yang mengancam jiwa itu lebih didahulukan. Betul. Ya. Artinya bahwa masyarakat yakinlah bahwa itu akan segera ditangani Pak ya. Ditangani. Ya kalau toh ada semacam keluhan-keluhan yang seperti saya katakan tadi, lawasnya datang itu manusiawi Pak. Iya Pak ya. Betul. Oke, karena orang kan ini orang panik lagi nih. Panik. Lambetnya lekas terusnya kan. Iya kan. Dan oke lah itu tadi ya. Pak, adakah Pak kadang-kadang ya semua sih tidak berjalan mulus Pak ya, ada sajalah hal-hal atau kendala-kendala apa saja yang misalnya dihadapi oleh petugas operator atau Polres Tabalong dalam hal ini ketika mengoperasikan 110 ini Pak? Iya, di sini kan terkenal kadang seringnya listrik padam. Nah itu kalau sudah listrik padam, perangkat 110 itu tidak bisa, ya memang ada backupnya, cuma backup dari UPS itu kan nggak begitu lama. Takutnya kalau lama, ya dia otomatis mati juga, otomatis terkendala untuk layanan 110 juga. Tapi kalau di Polres mungkin ada genset kah misalnya? Ya, tapi kan operator ke seluler masing-masing kan berpengaruh juga. Oke, paham. Artinya
layanan selulernya yang akan berpengaruh. Iya. Walaupun mesinnya hidup saja ini Mesinnya Pak ya, hidup, tapi tidak bisa menghubungi karena Iya. mati lampu tadi ya. Kemudian Oke, itu kendalanya kadang-kadang Pak ya. Iya. Pak, seperti yang di awal-awal tadi Pak Walid katakan bahwa ini belum populer Pak, ya 110 ini. Adakah semacam edukasi, pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat Betul. terkait dengan layanan 110 ini Pak? Sudah, kami juga sambil ini sosialisasi untuk mengoptimalkan pelayanan 110 kembali. Karena sebenarnya ini program lama yang di update sistemnya. Sebenarnya ini sejak tahun 2015, cuma dulu cuma sebatas telepon saja. Nah sekarang ini sudah berbasis komputer dan berbasis teknologi karena bisa mengetahui yang nelpon siapa, kemudian posisinya di mana. Nah, itu lebih akurat lagi sekarang. Nah, itu. Jadi sosialisasi dengan media sosial, ke radio seperti ini ya kan. Iya. Kemudian ke baliho-baliho dan spanduk-spanduk player-player yang kita sebar juga di medsos itu. Oke, Pak, adakah semacam evaluasi dari Polres Tabalong terkait dengan layanan 110 ini Pak? Misalnya seberapa jauh sudah Pak respon masyarakat Pak dari bulan ke bulan, mungkin tahun ke tahun, adakah peningkatan yang menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat kepada polisi ini tinggi sekali dengan ya mungkin saja bisa dilihat indikasinya dari laporan masyarakat lewat 110 ini Pak? Iya betul. Responnya bagus sekali untuk masyarakat Tabalong khususnya ya. Jadi kita kan tiap minggu kita lakukan ANEF. Jadi berapa ANEF itu analisa dan evaluasi. Ya, itu kita lihat berapa sih dari minggu ke minggu. Oh ternyata ada peningkatan dari jumlah, walaupun cuma sekedar melaporkan misalnya tentang Pak ada keributan, tapi habis itu putus nggak yang selesai, walaupun sebatas itu saja. Tapi setidaknya dari situ bisa ketahuan Pak ya bahwa Ya. respon masyarakat ini Sudah banyak yang tahu bahwa 110 itu bisa dihubungi langsung. Pak Walid, terakhir apa yang ingin Pak Walid katakan kepada masyarakat Pak terkait dengan layanan 110 ini? Apakah mungkin Pak Walid ingin menyampaikan jangan melahual nah misalnya ya kan Pak ya? Jangan ngerecoki misalnya dengan memberikan laporan-laporan hoak gitu Pak. Bagaimana Pak? Iya betul. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan layanan 110 itu secara bijak dan bertanggung jawab. Gunakanlah untuk hal-hal yang penting saja dan mendesak. Jadi jangan dipakai untuk iseng atau prank. Kemudian mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan, khususnya di Kabupaten Tabalong. Jadikan polisi sebagai mitra masyarakat dan Polri untuk masyarakat. Polri untuk masyarakat dan mitra untuk masyarakat Pak ya? Ya. Oke. Aibtu Walid Faturrahman Eskom Kasitik Polres Tabalong. Terima kasih Terima kasih banyak Pak. telah hadir di studio kami di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah jadi undang di sini untuk melakukan 110 yang ini layanan yang sebenarnya memang sangat berguna. luar biasa dan Oke. kami hadir 24 jam Untuk masyarakat. untuk masyarakat. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini ada manfaatnya Pak Walid Amin. dan bisa mengedukasi masyarakat bahwa penting adanya 110 ini di masyarakat. Betul. Layanan yang diberikan oleh Polres Tabalong. Siap. Teman-teman LPPL di mana saja Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita dengan Aibtu Walid Faturrahman Eskom Kasitik Polres Tabalong terkait dengan layanan 110 wujud kepedulian Polri hadir di tengah masyarakat. Kita akhiri kebersamaan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polisi sebagai sahabat masyarakat, melindungi, menjaga, dan mewujudkan suasana yang aman dan nyaman di tengah masyarakat. Ingin mengetahui kegiatan, peran, serta tugas polisi dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban, menyampaikan pesan, serta edukasi hukum dan sanksi dari sebuah pelanggaran. Simak Halo Polisi, talk show bersama Polres Tabalong, membahas kegiatan kepolisian di masyarakat dengan narasumber yang berbeda setiap minggunya. Hadir setiap Selasa
jam 9 hingga 10 siang hanya di Suara Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Pagi Ton, siap kerja hari ini? Siap dong Rut, tapi ingat ya, sebelum naik unit, safety cek dulu. Betul, mulai dari periksa ban, lampu, rem, sampai klakson dan wiper. Jangan lupa juga pasang sabuk pengaman, nyalakan lampu rotator, dan patuhi rambu-rambu tambang. Karena di tambang, keselamatan itu yang paling utama. Satu kelalaian saja